Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Mekanika Mesin jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai simple stress. Nah, dalam praktek keteknikan, komponen mesin mengalami berbagai gaya yang mungkin disebabkan oleh satu atau lebih beberapa hal berikut. Pertama adalah energi yang ditransfer, kemudian ada berat mesin, kemudian resistensi gesekan, inersia komponen berputar, kemudian perubahan temperatur, dan ketidakseimbangan komponen yang bergerak. Nah, gaya yang berbeda-beda akan menimbulkan bermacam stres pada komponen mesin yang akan dibahas pada bab ini. Ya, kompetensi dari video kali ini adalah setelah mempelajarinya, kalian semua para mahasiswa diharapkan dapat menurunkan persamaan dan menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai gaya atau beban, kemudian stres dan strain, tegangan dan regangan. Baik, yang pertama ada beban atau gaya ya dalam satuan Newton. Nah, yang disebut beban adalah gaya eksternal yang bekerja pada salah satu komponen mesin. Nah, ada 4 jenis beban. Pertama adalah beban mati atau steady. Beban mati ini adalah beban yang besarannya dan arahnya nggak berubah, tetap ya. Kemudian ada beban variabel atau beban hidup. Beban hidup. Ya, beban variabel atau beban hidup ini adalah beban yang berubah-ubah secara kontinu, baik besaran maupun arahnya. Kemudian ada shock load atau beban kejut atau suddenly applied load atau beban yang tiba-tiba, beban yang kejut, beban yang diaplikasikan atau dihilangkan secara mendadak. Kemudian ada impact load atau beban impact. Nah, beban impact ini adalah beban yang diaplikasikan dengan kecepatan awal. Jadi sebelum mengenai sebuah permukaan benda, beban tersebut terdapat atau diaplikasikan kecepatan pada beban tersebut sebelum mengenai permukaan komponen. Nah, sebuah komponen mesin lebih mudah menahan beban mati daripada beban variabel atau beban hidup, dan lebih mudah menahan beban variabel daripada beban impact atau impact load. Ya, kemudian kita masuk ke stres atau tegangan. Nah, ketika sistem gaya eksternal bekerja pada komponen, maka gaya internal sama besar dan berlawan arah muncul dari komponen tersebut untuk menahan gaya eksternal yang bekerja padanya. Nah, gaya eksternal per satuan luas dari bagian komponen tersebut disebut atau dikenal ya dengan unit stres atau tegangan. Nah, stres ditimbulkan dengan huruf Yunani sigma. Secara matematis, stres atau tegangan dituliskan sebagai sigma sama dengan F dibagi A, di mana F adalah beban atau gaya eksternal dalam Newton yang bekerja pada komponen. Kemudian A adalah luas penampang komponen dalam meter kuadrat ya biasanya. Nah, dalam satuan SI atau satuan internasional ya, stres memiliki satuan Pascal atau PA, sehingga 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Nah, pada prakteknya kita menggunakan satuan yang lebih besar, yaitu megapascal dan gigapascal. Di mana bisa kalian baca-baca lagi bahwa 1 megapascal sama dengan, kalau dikonversi menjadi Newton per milimeter kuadrat, adalah 1 kali 10 pangkat 6. 1 kali 10 pangkat 6 ya. Kemudian 1 gigapascal adalah 1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat atau 1 kilonewton per milimeter kuadrat.
Ya, kemudian selanjutnya adalah strain. Nah, ketika sistem gaya eksternal sama seperti yang tadi ya, sistem sebuah komponen yang dikenai gaya eksternal atau beban bekerja pada komponen mesin, maka komponen tersebut sebenarnya mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Nah, deformasi ini persatuan panjang semula komponen tersebut dikenal sebagai unit strain. Strain disimbolkan dengan epsilon ya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai epsilon sama dengan dl atau perubahan panjang benda atau komponen dibagi dengan panjang awal. Jadi epsilon sama dengan dl per l, di mana dl adalah perubahan panjang benda atau komponen dan l adalah panjang awal benda sebelum diberikan beban. Oke, kita masuk ke tensile stress and tensile strain atau tegangan tarik dan regangan tarik. Ya, kalian lihat pada gambar di situ ada ilustrasi komponen mesin ya. Ilustrasi komponen mesin dengan penampang X, penampang melintang X. Nah, ketika sebuah komponen mesin dikenai dua beban atau gaya tarik aksial F yang saling berlawanan arah. Lihat di situ ada F yang saling berlawanan arah. F itu adalah gaya tarik aksial atau beban aksial ya. Ditarik saling berlawanan arah. Nah, ini disebut dengan beban tarik atau tensil. F yang di sini adalah tensil ya, beban tarik. Nah, maka stres atau tegangan berkembang di penampang benda tersebut dan disebut dengan tensile stress. Stres yang berkembang pada komponen tersebut akibat gaya tarik aksial berlawanan arah disebut dengan tensile stress atau tegangan tarik. Nah, kemudian yang kedua, benda akan bertambah panjang karena ditarik ya. Jadi bayangkan kalian menarik sebuah komponen yang lunak, misalnya karet ya. Apabila ditarik berlawanan arah, diberi beban tarik yang berlawanan arah, dia akan memanjang. Nah, benda yang memanjang itu yang bertambah panjang, namun penampang melintang akan mengecil. Jadi dia akan memanjang, tapi penampang melintangnya X-nya, kalian lihat di sini gambar yang ada penampang melintang X itu akan mengecil. Nah, perbandingan perubahan panjang dengan panjang semula disebut dengan tensile strain. Jadi kalau misalnya kalian tarik sebuah komponen mesin, dia akan bertambah panjang. Nah, dia akan bertambah panjang, namun penampang melintangnya X-nya di sini akan mengecil. Nah, perbandingan perubahan panjang dengan panjang semula disebut dengan tensile strain atau regangan tarik. Selanjutnya ada stres kompresi atau compressive stress dan compressive strain ya. Jadi ada stres kompresi dan compressive strain atau regangan kompresi. Nah, ini sebenarnya adalah kebalikan dari yang tegangan tarik barusan. Yang tadi ditarik, yang ini dimampatkan. Nah, ketika sebuah benda atau komponen mesin dibebani atau ditekan, dan digambar ada sebuah komponen mesin yang diberi F. Diberi F, ya, sama besar dan berlawan arah menuju pusat benda, seperti pada gambar. Jadi F-nya menekan ke dalam ya. Berlawanan arah tetap seperti tadi, tapi yang tadi ada ditarik keluar, yang ini dorong ke dalam. Nah, hal yang terjadi pada komponen mesin adalah yang pertama, stres akan berkembang di dalam benda tersebut. Stres akan berkembang di dalam benda tersebut dan disebut dengan compressive stress atau tegangan kompresif atau tegangan tekan karena ditekan. Ya. Kemudian yang kedua, panjang benda akan berkurang atau memendek. Jadi panjangnya itu akan memendek ya. Komponen mesin apabila ditekan, dia akan memendek. Namun luas penampangnya, X-nya akan membesar.
Bisa kalian bayangkan. Nah, perbandingan antar perubahan panjang dengan panjang semula benda tersebut sama seperti tadi disebut dengan compressive strain atau mampatan, tegangan yang terkompresi, memampat. Nah, sama F adalah gaya tekan yang bekerja pada komponen, salah satunya Newton. Kemudian A adalah luas penampang melintang komponen, L adalah panjang komponen, dan DL adalah perubahan panjang komponen ya. Perhitungan compressive stress masih menggunakan rumus sigma sama dengan F atau gaya tekan dibagi dengan luas penampang, begitu pula dengan strain-nya. Untuk tensil dan kompresif masih sama, DL per L. Epsilon sama dengan DL per L. Kemudian sigma atau tegangan masih F per A. Baik, selanjutnya kita masuk ke modulus Young atau modulus elastisitas. Ya, hukum Hooke menyatakan jika sebuah materi diberi beban dalam batas elastisitas, maka stres yang berkembang sebanding lurus atau proporsional dengan strain. Seperti lihat, persamaan dari modulus elastisitas atau modulus Young adalah sigma dibagi dengan epsilon. Apabila kita masukkan rumusnya, sigma adalah F per A, dan epsilon adalah DL per L, maka kita dapat menuliskan modulus Young dengan E sama dengan F dikali L dibagi A atau luas penampang dikali perubahan panjang, di mana E adalah konstanta atau modulus elastisitas dalam Pascal, Giga Pascal ya. Nah, di dalam tabel ini kalian dapat melihat nilai modulus elastisitas dari beberapa bahan yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Ada steel atau baja dan nikel di antara 200 dan 220 gigapascal modulus elastisitasnya. Kemudian ada iron di situ 190 sampai 200 gigapascal dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa bahan ya atau komponen mesin dengan modulus elastisitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal ya. Apabila kita menemukan sebuah komponen mesin atau benda kerja yang dikenai gaya eksternal. Mari kita berpindah ke whiteboard. Baik, ini ada contoh soal, sebuah rantai katrol digunakan untuk menaikkan beban maksimum 50 kN. Di sini ya, seperti pada gambar. Kemudian tentukan diameter rantai yang diperlukan jika tensil stres yang diizinkan tidak lebih dari 75 megapascal. Tentukan diameter rantai yang diperlukan jika tensil stres yang diizinkan tidak lebih dari 75 megapascal. Jadi kita bisa lihat tensil stresnya diketahui ya, sigma T. Nah, T di sini untuk melambangkan ini tensil. Kalau misalnya kompresif, sigma C. C-nya kompresif, T-nya tensil. Ya, ini jadi tensil stresnya diketahui 75 megapascal. Kemudian F-nya, beban maksimum ya tadi, beban maksimum F sama dengan 50 kilonewton. Ya, 50 kilonewton kita convert aja ya ke newton biar lebih mudah. Sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 newton.
Yang ditanyakan adalah tentukan diameter rantai yang diperlukan, D ya. Nah, kita lihat di sini luas penampang rantai, luas penampang melintang ya. Apabila rantai kita lihat kalau misalnya rantai bulat seperti itu ya. Nah, penampang melintangnya itu yang ini. Jadi apabila rantai itu dipotong dua, kita lihat penampang melintangnya bentuknya biasanya bulat ya untuk rantai ini. Kita lihat di sini penampang melintangnya itu yang ini. Ini dia bulat. Berarti A-nya, luas penampang melintangnya adalah I/4 D kuadrat. Nah, kita ambil D-nya ini 0,7854 D kuadrat. Dan F sama dengan tensile stress dikali A. Ya, A-nya tadi 0,7854 D kuadrat ya. F-nya diketahui 50 kali 10 pangkat 3. Tensile stress-nya 75 megapascal ya. Bisa kita rubah jadi Newton aja. 75 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Nah, dimasukkan ke sini nilainya, nanti akan didapatkan D. Saya langsung aja ya, kalian hitung sendiri pakai kalkulator atau pakai alat bantu lainnya, terserah. D sama dengan 0,02913 meter atau 29,13 mm. Nah, 29,13 mm untuk diameter. Nah, apabila kita gunakan ini ya, tentukan diameter rantai yang diperlukan 29,13 mm. Nah, ini kan biasanya nggak terdapat ya di pasaran. Nah, jadi ini ukuran diameter ini adalah ukuran diameter minimum yang bisa digunakan untuk menahan beban 50 kN. Namun kalau misalnya kita ingin merancang ya rantai atau membuat rantai, kita kan sangat kesulitan menemukan rantai dengan diameter setepat ini 29,13. Hanya untuk itu kita naikkan aja ukuran diameternya jadi ke 30 mm. Ya, ini adalah salah satu contoh ya untuk penyelesaian persoalan yang mengaplikasikan beban pada sebuah benda kerja atau komponen mesin. Oke, itu dia materi kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi di stress and strain geser ya, di pertemuan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.